channel bersenang-senang dan utak-atik dunia seputar arkeologi dan budaya. Lanjut! Baik sahabat jaga budaya, kita lanjut ekskavasi yang kemarin ya. Semoga hari ini kita mendapatkan data yang lebih baik lagi ya. Kita langsung menuju yang kotak yang terindikasi ada struktur kemarin ya. Pada kotak ini masih memperluas dan memperjelas ya adanya temuan struktur sebelumnya, karena ada beberapa bentuk yang saya anggap mencurigakan bentuknya. Ini ada batu besar yang menindih strukturnya ya. Selain batu bulat ini juga di sampingnya juga terdapat juga batu besar, dan ini tentunya masih kita tinggalkan di sini nanti untuk bisa dianalisis lebih dalam lagi. Baik, kita lihat kotak yang lainnya lagi ya. Wangi le. Pada kotak ini kemarin menemukan tatanan batu boulder ya. Untuk hari ini kita akan mencoba melihat kondisi tatanan ini pada sisi baratnya. Kita lihat kotak yang lainnya, ini juga terdapat tatanan batu gundul ya, tapi ini belum diketahui berapa lapis. Mari kita cek ya. Dan rupanya ini juga hanya satu lapis saja. Coba kita lihat di sisi yang lainnya. Pada sisi yang ini terdiri dari 1 sampai 2 lapis batu gundul. Sejajar dengan batu gundul tadi juga terdapat batu ini ya, batu yang bertakik. Dan yang ini ternyata hanya tatanan 3 batu besar, dan di kanan kiri terdapat batu kecil yang mengarah ke utara dan selatan. Rupanya sudah tampak jelas ya bentuk dari strukturnya, dan masih berkelanjutan ke arah barat. Pada kotak ini juga ditemukan beberapa fragmen berdan keramik ya. Kita bersihkan dulu. Hari ini anginnya cukup kencang ya, semoga cuaca tetap cerah dan ini ekskavasi tetap berlanjut. Nyegat kene iki dapuran pring ngene iki iso ora ya? Oh ya iki rada selo kene. Dan kita mencoba membuka satu kotak lagi ya, untuk menuntaskan kisah atau cerita dari struktur batu ini.
Dan pada kotak ini rupanya sudah tuntas ya, dan seperti ini bentuknya. Dan kita coba untuk menambah interpretasi lagi dengan membuka kotak di sebelah utaranya ya. Dan ini sedang dilakukan penggambaran ya, dan teman yang lain sedang mempersiapkan kotak ekskavasi yang baru. Dereng nyangkol, Pak. Waduh, mata letek. Grimis ya, Pak. Grimis. Saat ini sedang gerimis ya, sahabat semuanya. Jadi kita rehat sebentar ini untuk dan ini sudah ada tanda-tanda temuan ya, tapi ini tampaknya berupa batu-batuan boulder ya, yang tentunya juga ini tampaknya sengaja disusun. Dan di antara bebatuan boulder tersebut kita juga menemukan sesuatu ya, ini batu yang batu bentukan ya, sudah dibentuk oleh manusia. Ini nampaknya batu pipisan yang difungsikan untuk menghaluskan biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan. Dan ini bentuk pipisan yang tadi yang telah kita bersihkan, jadi bentuknya lebih jelas. Dan ini sudah patah ya, sudah patah. Dan nampaknya juga ini batu pipisan 2-in-1 ya, karena di bagian bawahnya juga dimanfaatkan dengan bukti adanya lubang-lubang ini. Bebatuan boulder ini ternyata memang struktur ya, sehingga memang sengaja untuk disusun atau ditata. Dan ini sedang dilakukan pembersihan supaya lebih jelas lagi pola-polanya. Struktur yang berada di sebelah timurnya ini memang mencurigakan ya, karena kalau dilihat dari susunannya memang bukan merupakan pasangannya ya. Selain itu pada bagian atasnya tidak ada takian untuk meletakkan bebatuan, jadi hanya satu lapis ini saja. Selain itu juga ada batu bertakik bercampur dengan batu-batu yang persegi tapi polos ya. Kecurigaan lainnya adalah ketika level tanah struktur ini diperdalam, ditemukan beberapa fragmen gerabah dan keramik, sehingga dapat dikatakan bahwa temuan struktur ini merupakan komponen candi, namun telah dimanfaatkan lagi untuk keperluan-keperluan tertentu. Atau dapat disederhanakan lagi, dapat disampaikan bahwa temuan struktur ini bukan merupakan temuan struktur candi aslinya. Sekarang kita ke kotak lainnya yang juga terdapat struktur batu boulder ya, ini sedang dilakukan pembersihan. Dan di tengah pembersihan ini juga ditemukan fragmen-fragmen gerabah dan keramik. Ini adalah fragmen keramik bagian tubuh dan gerabah bagian bawah atau base ya.
Pada kotak ini juga terdapat tatanan batu boulder bercampur batu besar dan bercampur juga dengan batu-batu komponen candi. Untuk hasil ekskavasi hari ini dapat disimpulkan sementara bahwa terdapat temuan struktur yang terdiri dari komponen-komponen batu candi yang dijadikan satu dan menjadi suatu fungsi baru. Sedangkan temuan susunan batuan boulder ini masih belum diketahui fungsinya sehingga masih dalam pengembangan data. Sementara itu tim data dan tim dokumentasi sedang melakukan klasifikasi dan registrasi bebatuan komponen candi ini sehingga nanti dapat diketahui jumlah dan fungsi dari komponen batu candi ini pada suatu bangunan candi. Pada kota ini sedang dilakukan penyisiran data ya, sehingga diharapkan dapat sebagai data dukung untuk menginterpretasikan pada kota ini. Temuan pada kotak ini sangat kompleks ya, sehingga harus memilah dan memilih sehingga nanti bisa bisa menceritakan peristiwa yang terjadi pada kotak ini. Dan ini juga ditemukan gerabah kendi bagian leher dan bibir. Kotak ekskavasi di lokasi ini merupakan tempat ditemukannya bebatuan komponen candi dan sudah selesai diekskavasi. Dari 20 kotak ekskavasi yang berhasil kita buka yang terdiri dari ukuran 1x1, 1x2, dan 2x2, hanya 8 kotak yang ditemukan berupa temuan arkeologis. Sehingga temuan di 8 kotak ini menjadi konsentrasi dalam analisis dan melakukan interpretasi. Selain temuan yang bersifat struktur, juga ditemukan puluhan fragmen gerabah dan fragmen keramik. Lagi nanam klopo, anangin kok kalau di meniko nanggrok batu napa nggih? Batu candi nggih. Hari ini pun ketuk saking mriki-mriki. Mriki. Wah, iki sudah iki. Niki nanggrok niki. Niki nanggrok kok kedung mriki. Iki wonten candi. Tekan iki mboten. Niki ra wonten kalih satu yen. Hutan. Nggih. Wonten kalih sap. Kula duduk. Terus kapal dipun angkat mungkin nek sing mriki nika kula kelingan 3 trap. Wonten 3.
nanti ini nggih kabeh. Kalau kabeh mriko ajeng kula hasil malih mriki ngrok mriki niki. Ayo mriki. Ajeng mriko mboten masalah, ajeng mriko wah konek anu ben dirembuk kalih bakal mawon. Kula terus pun kula pending. Sing mboten tak kecolong niki kula rene ada angkat. Mboten angkat. Ajeng kula linggih mboten ki awake tatune linggih tak wonten. Niki. Terus posisi telung trap niku tertata napa mboten? Posisi tigang trap niku tertata, tapi antara niki napa niki? Mat nggih. Niku mboten berhubungan. Terus acak kados ngoten. Nggih. Niki kados acak nggih. Ning wonten permukaan sing diratake to? Permukaan mriki yang sebelah mriki rata. Ning ingkang sebelah mriki boten beraturan. Terus ngoten boten beraturan penting ageng kok wonten sing ageng wonten sing awet. Boten beraturan. Bentuke pripun? Meng lurus ngoten apa latar L napa pripun? Mriko ingkang mriki mriko. Terus niki panggih niki. Nggih. Ingkang mriki kepedhot. Nggih. Pun kali kepedhot ingkang mriki mboten wonten. Berarti meh bentuke ngeten. Nggih. Niki nggih mungkin nggih. Nggih niki kula dereng nemu. Oh, nggih. Ya tak kandhape menika. Kula mboten pantun niki mboten. Namung ingkang pun kepedhot kula kalih sak karet menika. Berarti sing bentuk trap niku meng lurus ngeten nggih? Nggih. Mriko. Sing papak bagian mriko. Nggih, mriki bagian menika. Berarti tampak mriko nggih didelok nggih. Nggih. Sebelah mriko lurus, sebelah ini tidak ada aturan ngoten. Ada sebelah lihat niku acak-acakan karo. Nggih. Kontrak di bawah karuan. Ini pun nemu dereng niki sing batu gundul niki. Nggih. Mriki dereng. Berarti sing batu gundule dereng nggih. Dereng. Mriki kan kedoane namung ngene iki. Oh. Enggak. Kalau ini nak termasuk paling dasar. Nilai ini. Nggih. Punya inggile nak wonten iki. Ning boten sami kali mriki trape. Inggil mriki. Inggil mriki. Jadi malah trape. Ini ning toto-totonan. Ini mboten beraturan. Kali. Oh. Satu ini namung digemping iki. Ini dereng dipun. Aku meternya dari dipun itu ya. Ini wonten tatanan yang mboten kula terus mriki mboten mantun. Pun matur nuwun Pak nggih. Dari kesaksian tadi dapat direkonstruksi seperti ini. Dan yang menarik adalah susunan batu ini terdiri dari komponen-komponen batu-batu candi, sehingga hanya dimanfaatkan pada bagian yang lurus saja untuk maksud ditampakkan. Dalam video ini sudah kami sampaikan ya data-data arkeologisnya. Kesaksian pun juga sudah diperoleh melalui wawancara dengan sumbernya. Sangat relevan antara kesaksian dan data arkeologis yang ditemukan, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa struktur yang dibangun terdiri dari komponen-komponen batu candi yang disusun sedemikian rupa menjadi bentuk dan manfaat yang baru. Berdasarkan 20 kotak ekskavasi yang telah dibuka, tidak ditemukan indikasi kuat adanya bangunan candi. Komponen-komponen batu candi di lokasi ekskavasi diduga hasil relokasi dari lokasi lainnya pada masa-masa tertentu. Dari hasil klasifikasi terhadap batu-batu komponen candi yang telah diangkat ke permukaan, terdiri dari komponen bagian tubuh dan atap dalam jumlah yang sedikit dan tidak saling berpasangan. Dari data geologi, lokasi ini juga pernah terdampak limpasan lahar. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan material lahar dan pasir, serta beberapa batu boulder
yang terhenti menabrak struktur, sehingga lahar yang sampai di lokasi ini dapat dikatakan limpasan dengan kekuatan yang lemah. Sahabat jaga budaya semuanya, interpretasi ini bukan merupakan interpretasi akhir ya, karena masih ada peluang-peluang untuk interpretasi yang baru sesuai dengan perkembangan data yang ada. Informasi-informasi tentang kapan bentuk dan pemanfaatan barunya tentunya masih diperlukan metode pendekatan-pendekatan dan literatur-literatur dari sudut pandang keilmuan lainnya. Bagi sahabat-sahabat semuanya yang memiliki data-data baru atau bahkan interpretasi lainnya, silahkan dapat ditulis pada kolom komentar ya. Sahabat jaga budaya, sampai di sini dulu liputan pada episode ekskavasi situs Kolo Kendang, Kabupaten Magelang. Salam sehat dan salam jaga budaya.